Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini, kita akan membahas tentang posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan dalam konteks pengembangan teori dan praksis pendidikan. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan anggotanya, yaitu yang pertama, Dewi Fransita Aprilia, NPM 50299. Yang kedua, Reza Rereski, NPM 5020120. Yang ketiga, Fionita Mayangsari, NPM 5020121. Yang keempat, Legi Suwandi, NPM 5020127. Pengertian psikologi pendidikan. Menurut Hubinshah mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses mengajar belajar secara lebih efektif. Psikologi pendidikan adalah sebuah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Kedudukan atau posisi psikologi pendidikan. Kedudukan psikologi pendidikan dari ilmu psikologi merupakan ilmu terapan dan merupakan subdisiplin dari ilmu psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Menurut Arthur S. Riber, psikologi pendidikan merupakan subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaruan kurikulum. Yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang keempat, sosialisasi proses-proses dan interaksi proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. Kedudukan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting, karena pendidikan merupakan lingkungan yang menjadi tempat saling berinteraksinya antara individu dengan kelompok, baik itu antara seorang guru dengan murid-muridnya, maupun antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Pada interaksi tersebut, terjadi proses psikologis yang sangat perlu dipahami dan dijadikan landasan oleh para guru dalam memperlakukan siswa secara tepat. Fungsi psikologi pendidikan. Ada beberapa fungsi dalam psikologi pendidikan, di antaranya sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman. Mampu menerangkan berbagai gejala perilaku manusia, corak relasi, dan kehidupannya. Yang kedua, fungsi pengendalian. Memanfaatkan temuannya untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan kehidupan manusia, serta mencegah praktik yang tidak benar dan efek negatif dari psikologi itu sendiri dan ilmu lainnya. Yang ketiga, fungsi peramalan. Membuat perkiraan tentang pola perilaku manusia dalam berbagai situasi dan akibat-akibatnya di masa depan berdasarkan data yang akurat. Yang keempat, fungsi pengembangan. Memperluas dan mendalami ruang lingkup psikologi, menyusun teori-teori baru, menyempurnakan metode, dan menciptakan teknik dan pendekatan psikologis terhadap permasalahan manusia yang lebih kreatif.
Yang kelima, fungsi pendidikan. Melalui teori-teorinya, fungsi tersebut berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dengan menerapkan prinsip melalui berbagai upaya pendidikan, seperti belajar mengajar, pelatihan, konseling, psikoterapi, bimbingan, nasihat, pembiasaan, dan peneladanan. Usaha mendidik manusia tidak hanya dilakukan dengan memanfaatkan strategi pendidikan yang psikologis, seperti pemahaman diri, pengubahan sikap, motivasi, penyelesaian masalah, dan penerimaan diri, tetapi juga melibatkan asas-asas keagamaan seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal, berdoa, dan beribadah. Manfaat psikologi pendidikan. Pada dasarnya, educational psikologi memiliki banyak manfaat bagi dunia pendidik. Menurut Muhammad Irham dan Wiani, pada tahun 2013, ada 10 manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari psikologi pendidikan, yaitu 1. Memahami perbedaan siswa atau peserta didik. Pemahaman tenaga pendidik atau guru terhadap masing-masing siswa akan menghasilkan interaksi pembelajaran yang tepat sasaran, serta pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, terciptanya suasana belajar yang kondusif. Efektivitas kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang tepat. Dengan mempelajari educational psikologi, maka seorang guru dapat mengenal karakter setiap siswanya. Dengan begitu, maka akan ditemukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif. Yang keempat, memberi bimbingan bagi siswa. Ini berkaitan dengan rasa percaya siswa terhadap guru. Dengan adanya rasa percaya murid kepada gurunya, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan mudah. Yang kelima, interaksi yang tepat dengan siswa. Ini sangat berkaitan dengan semua prinsip psikologi yang mendasari cara berkomunikasi yang tepat. Cara berkomunikasi yang tepat akan berdampak pada proses belajar mengajar yang lebih baik. Yang keenam, adanya evaluasi pembelajaran. Guru yang memiliki psikologi yang baik akan mampu memberikan nilai atau evaluasi hasil pembelajaran dengan adil tanpa membedakan setiap siswanya. Yang ketujuh, memotivasi belajar. Tenaga pengajar yang mampu memberikan dukungan, dorongan kepada siswanya yang akan membuat siswanya tersebut belajar lebih giat. Kemampuan tersebut didapatkan dari educational psikologi yang didapatkan oleh guru, sehingga mampu memotivasi siswanya. Yang ke-8, penetapan tujuan pembelajaran. Dengan adanya educational psikologi, maka guru dapat menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan keinginan sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut menjadi ukuran apakah proses belajar mengajar berhasil atau tidak. 9. Memakai media belajar yang tepat.
Psikologi pendidikan juga dapat membantu dalam menentukan media pembelajaran yang paling tepat untuk siswa. Misalnya, penggunaan media visual, audio, motorik, dan lainnya. Sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang 10, penyusunan jadwal pelajaran. Kondisi para siswa merupakan salah satu acuan dalam penyusun jadwal pelajaran. Bidang studi yang membutuhkan pemikiran yang rumit seperti matematika akan lebih efektif bila berlangsung pada jam-jam awal belajar karena pikiran siswa masih segar dan mudah berkonsentrasi. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Menurut Jean Piaget, seorang psikolog developmental, bahwa proses berpikir merupakan aktivitas gradual fungsi intelektual dari berpikir konkret menuju abstrak. Lihat bab perkembangan kognitif dan bahasa. Pada teori perkembangan kognitif ini juga memiliki tahapan-tahapan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahapan sensori motorik. Dari lahir sampai 2 tahun. Pada tahapan ini, bayi bergerak dari tindakan refleks pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun pemahaman tentang dunia melalui pengordinasian pengenalan sensor dengan tindakan fisik. Tahap sensori motorik adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Jean Piaget mengenai perkembangan kognitif. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi, pengalaman sensorik, melihat atau mendengar, dengan tindakan motorik, menggapai atau menyentuh. Perkembangan utama selama tahapan sensorik motorik adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau yang biasanya dia lihat kini tidak terlihat lagi ataupun hilang. Dan anak pun secara aktif untuk mencari mainan tersebut. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Pada tahapan kedua, yaitu tahapan praoperasional dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada
pada pertingkatan ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tetapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahapan konkret. Ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis, selama akhir tahapan ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek, atau terlibat dalam permainan simbolis. Yang ketiga, tahapan operasional konkret dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahapan ini akan berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum saja bisa memecahkan problem abstrak. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikkan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran yang logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi atau jumlah luas atau volume atau orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis. Nomor 4. Pada tahapan operasional formal dari usia 11 sampai 15 tahun. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Pada operasional formal, usia 11 tahun sampai 15 tahun. Pada tahapan ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem verbal. Anak mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Konsep operasional formal juga menyatakan bahwa anak dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan problem ataupun masalah dan mencapai kesimpulan secara sintetis atau secara sistematis.
Saat remaja memasuki tahapan ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.